10.2000.89. Secara residensial Tanah Abang Putra NIM 204010100087. Manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut MSDM merupakan suatu proses untuk memperoleh, melatih, dan menilai kompensasi karyawan, serta untuk mengontrol relasi kerja, kesehatan, dan keselamatan, dan hal lainnya yang berhubungan langsung dengan keadilan. Tugas utama manajemen sumber daya manusia yaitu adalah mengolah sumber daya manusia agar mendapatkan tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Keberhasilan ataupun kegagalan sebuah perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tujuannya berhubungan erat dengan pelaku-pelaku organisasi tersebut. Setiap individu memiliki kebutuhan, keinginan, minat, dan keyakinan, nilai, sikap, pola pikir, persepsi, dan kepribadian dan berbagai hal lain sendiri-sendiri. Menurut Newton, manusia adalah faktor yang utama dalam setiap langkah sebuah organisasi atau perusahaan untuk menjalankan misi serta mewujudkan tujuan yang dicita-citakan. Walaupun dalam organisasi tersebut harus menghadapi tantangan persaingan yang berat dan melelahkan bagi manusia. Adapun tujuan isu dalam hukum yaitu yang pertama meningkatkan kinerja karyawan, Yang kedua, mencapai keunggulan kompetitif. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi karyawan. Dan keempat, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Berikut langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja dalam mengatasi pekerja yang di PHK atau dirumahkan, terutama di sektor pariwisata, hiburan, hotel, rumah makan, dan industri. Pertama, dirundingkan baik bipartit atau tripartit untuk melakukan kesepakatan seperti sistem kerja, upah, keselamatan kerja, dan waktu kerja. Pihak Dinaker dan UMKM telah menggelar berbagai kegiatan pelatihan keterampilan dan pemberian insentif keringanan pajak bagi perusahaan, relaksasi kredit perbankan, dan insentif sosial untuk pekerja yang di PHK atau dirumahkan. Yang kedua ada hak dan kewajiban tenaga kerja. Hak dan kewajiban tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja perlu melakukan kewajibannya pada perusahaan dan di sisi lain, perusahaan juga wajib memenuhi hak-hak dari tenaga kerja. Dengan diaturnya hak dan kewajiban tersebut, diharapkan tenaga kerja bisa mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan kontribusinya pada perusahaan. Banyak tenaga kerja di Indonesia yang mengalami pelanggaran perlindungan hukum, hak, dan kewajiban tenaga kerja, di mana hal itu didasari pada ketidaktahuan mereka tentang apa itu kontrak kerja. Tujuannya yaitu menganalisis kontrak kerja dalam hukum bisnis ketenagakerjaan, analisis perlindungan hukum, hak, dan kewajiban para tenaga kerja. Kontrak kerja di dalam hukum bisnis diartikan sebagai sebuah perjanjian dan tertulis antara seorang pekerja dan pemberi kerja. Pelindungan hukum ialah supaya dalam melindungi martabat serta hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan peraturan hukum yang telah berlaku. Baik itu berupa kebijakan ataupun peraturan yang dapat menjaga suatu hal dari ancaman lainnya.